Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahji ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, para pecinta Al-Iman TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dan kita berdoa semoga salawat senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali bersama kami pada kajian kitab Syama'il Nabi karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah rahmatan wasi'ah, dan sebagaimana sudah sering kami sampaikan, kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sekarang ada di tangan saya ini adalah kitab yang dikarang oleh Al-Imam At-Tirmidzi, mengungkap semua tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang kepribadian Rasulullah, tentang akhlaknya Rasulullah, tentang perawakan Rasulullah, tentang postur tubuh Rasulullah, bagaimana rambut Rasulullah, bagaimana dadanya Rasulullah, bagaimana wajahnya Rasulullah, bagaimana postur tubuhnya Rasulullah, bagaimana warna kulitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah ketika berjalan, bagaimana Rasulullah ketika duduk, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memakai sarung, bagaimana pakaiannya Rasulullah, bagaimana surbannya Rasulullah. Semua itu kita pelajari dalam kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihimpun riwayat-riwayatnya oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab tersebut. Dan insyaallah pada kesempatan yang baik ini, ikhwatal iman, kita akan membahas bab maja'a fi tukaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang bagaimana Rasulullah bersandar. Ya, kemarin kita jelaskan bagaimana duduknya Rasulullah. Maka sekarang kita bahas juga tentang bagaimana Rasulullah ketika bersandar. Bersandar ketika duduk maupun bersandar ketika berdiri. Bagaimana Rasulullah SAW melakukan hal itu. Tayyib, langsung saja ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca hadis yang pertama dalam bab ini. Haddatsana Abbas ibn Muhammad ad-Duri al-Baghdadi qal haddatsana Ishaq ibn Mansur an Israil an Simak ibn Harb an Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah adalah seorang sahabat Nabi yang mulia. Beliau berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaki'an ala wisadatin ala yasarihi. Kata sahabat Nabi yang mulia Jabir bin Samurah, beliau berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar ke sebuah bantal di sebelah kiri beliau. Jadi Rasulullah pernah muttaki'an ala wisadah. Muttaki'an itu, mohon maaf saya peragakan di sini ya. Muttaki'an itu kurang lebih adalah bersandar begini. Layeh-layeh kata orang Jawa, ya. Jadi Rasulullah pernah dilihat seorang sahabat Nabi Jabir bin Samurah, Rasulullah pernah muttaki'an ala wisadah. Rasulullah pernah bersandar pada sebuah bantal yang ada di sebelah kiri Rasulullah. Jadi Rasulullah pernah bersandar ketika duduk ke bantal yang ada di sebelah kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga dalil bahwa boleh seseorang bersandar. Jadi duduk nggak harus serius seperti saya sekarang yang menghadap ke arah kitab, juga menghadap ke arah kamera, saya serius ini. Tidak harus seperti itu orang duduk itu. Dan Rasulullah pernah beritikaf. Seperti yang saya katakan tadi, pernah Rasulullah santai bersandar begini. Ya, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar dengan bantal di sebelah kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Jadi Rasulullah pernah melakukan itu.
Hadis ini dicantumkan Al-Imam At-Tirmidzi dalam Jami'-nya dan juga Al-Imam Abu Dawud dalam Sunannya. Kemudian hadis yang kedua, ikhwatal iman. Haddatsana Humaid ibnu Mas'adah. Qal haddatsana Bishru ibn al-Mufaddal. Qal haddatsana Al-Jurairi an Abdurrahman ibn Abi Bakrah an abihi, dari bapaknya yaitu Abu Bakrah. Abu Bakrah adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abu Bakrah adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum pernah dengar cerita, ada seorang sahabat Nabi tergesa-gesa datang ke masjid, ternyata imam yaitu Rasulullah sudah ruku. Rasulullah dan para sahabat sudah ruku. Maka ada seorang sahabat Nabi, ya, ketika di depan pintu langsung dia takbir, langsung dia ruku sambil dia berjalan. Berjalan sambil ruku, sambil merunduk-runduk menuju shaf. Pernah dengar kisah itu? Setelah selesai Rasulullah berkata, siapa tadi yang melakukan itu? Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zadakallahu khirsan wala ta'ud. Ya, semoga Allah menambah semangatmu tapi jangan diulangi lagi. Pernah dengar hadis itu? Pernah dengar ya? Nah, itulah sahabat Nabi Abu Bakar. Ya. Lah Abu Bakar ini berkata, perhatikan, qala Abu Bakar radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala uhaddithukum bi akbaril kabair. Maukah kalian saya sampaikan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Maukah kalian saya beritahu dosa yang paling besar? Qalu, para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Enggih ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, kita ingin diberitahu. Faqala, maka Rasulullah menjawab, ya, dosa yang paling besar adalah, yang pertama kata Nabi, al-isyraku billah. Berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Nabi, wa uququl walidain, dan durhaka kepada orang tua. Ya, perhatikan, wa jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana muttaqian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, yang mana sebelumnya Rasulullah kana muttaqian, dan Rasulullah itu bersandar, duduk sambil bersandar. Ya, saya ulangi ya. Rasulullah berkata kepada para sahabat bahwa maukah kalian saya kasih informasi tentang dosa-dosa yang paling besar? Para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah, kami mau. Maka Rasulullah menjawab, yang pertama adalah syirik, yang kedua durhaka kepada orang tua. Qal wa jalasa Rasulullah wa kana muttaqian. Ya, Rasulullah SAW sedang duduk dan Rasulullah itu bersandar, ya. Rasulullah SAW bersandar. Jadi Rasulullah duduk sambil bersandar. Rasulullah duduk sambil bersandar sambil menasihati para sahabat. Kemudian yang nomor 3 kata Rasulullah, wasyahadatuz zur, dan persaksian palsu. Au qauluz zur, atau perkataan dusta. Jadi Rasulullah SAW sedang duduk sambil bersandar dan menasihati para sahabat tentang bahaya 5 dosa besar. Syirik, 4 ya, 4 dosa besar. 4 atau 5 ini? Ya, saya ulangi, yang pertama syirik. Yang kedua durhaka kepada orang tua. Yang ketiga adalah persaksian palsu. Yang keempat adalah perkataan dusta. Ya, 4 di sini disebutkan. Kemudian famazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluha hatta qulna laitahu sakata. Rasulullah senantiasa mengucapkan 4 dosa ini, diulang-ulang sama Rasulullah sampai para sahabat ya berkata, seandainya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kami berharap Rasulullah berhenti dari mengucapkan itu, karena sering diulang-ulang Nabi. Syirik, durhaka kepada orang tua, persaksian palsu, dan perkataan dusta. Terus diulang Nabi. Sampai para sahabat berharap seandainya Rasulullah berhenti, tidak diulang-ulang terus. Saking seringnya Rasulullah mengulangi itu. Ya, dan Rasulullah menjelaskan itu dalam kondisi duduk sambil bersandar. Dan dengan laya-laya begini Rasulullah ngasih mauidhah kepada para sahabat. Nah, pelajaran apa yang bisa dipetik di sini ya ikhwatal iman? Pelajaran apa yang bisa dipetik dalam hadis ini? Pertama, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Pelajaran pertama, annahu la haraja 'alal insan an yattaqi'a wa huwa yulqi ba'dha masailil ilm. Tidak mengapa seseorang guru atau seorang pengajar ya dalam keadaan bersandar, duduk bersandar sambil menyampaikan perkara-perkara ilmiah. Itu tidak apa-apa. Makanya saya pernah duduk di majelis ulama di Arab Saudi, sebagian mereka ya ada yang bersandar begini sambil menyampaikan ilmu. Ya, saya pernah menjumpai seperti itu dan ternyata itu tidak mengapa. Ya, karena memang Rasulullah SAW pernah mengamalkan itu. Makanya di sini dikatakan wa yustafadu minhu, dan hadis ini bisa diambil faedahnya, yaitu annahu la haraja 'alal insan an yattaqi'a wa huwa yulqi ba'dha masailil ilm. Tidak mengapa seseorang, ya baik itu guru atau ustadz ya atau pengajar, ya dia menyampaikan perkara ilmiah, perkara-perkara penting dari sisi ilmu, sedangkan dirinya dalam kondisi bersandar. Maka ini tidak mengapa, ya. Karena Rasulullah SAW pernah melakukan itu. Ya sesekali mungkin capek misalnya, nggak apa-apa seperti itu. Kemudian ikhwatal iman, pelajaran yang nomor 2 adalah bahayanya syirik. Wahwa a'dhamul dzulm, wahwa akbarul dzulm, akbarul kabair. Dosa besar yang paling besar, bahkan di atas dosa besar. Jadi paling tinggi itu, nggak ada dosa lebih tinggi dari syirik, nggak ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa di bawah syirik atau dosa selain syirik. Ya, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang agung. Kenapa kesyirikan dikatakan kezaliman? Kenapa syirik itu adalah kezaliman? Karena makna dari zalim adalah lawannya adil. Adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sedangkan zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Lalu mengapa syirik dikatakan zalim? Karena dia meletakkan ubudiyah kepada selain Allah. Karena dia mempersembahkan ubudiyah, peribadatan kepada selain Allah. Yang mana seharusnya hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka dari itulah syirik dikatakan kezaliman yang paling agung. Karena meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ubudiyah, penyembahan hanya diperuntukkan kepada Allah, tapi diberikan kepada selain Allah. Inilah hakikat kezaliman yang paling agung. Maka dari itu ikhwatal iman, kita harus mentauhidkan Allah. Baik dalam rububiyahnya, baik dalam uluhiyahnya, maupun dalam asma wa sifat. Dan itu sudah sering dibahas dan panjang kalau dijelaskan. Thayyib. Kemudian ikhwatal iman, pelajaran yang nomor 3, tahrim uquqil walidain. Haramnya durhaka kepada orang tua. Jadi bahaya durhaka kepada orang tua itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya. Ada 2 dosa yang Allah segerakan azabnya di dunia. Yang pertama al-baghyu, kezaliman atau melampaui batas. Sedangkan yang nomor 2 adalah al-uquq, durhaka kepada orang tua. Makanya kita jangan sampai durhaka kepada orang tua. Wallahi ya ikhwatal iman, Allah haramkan surga bagi para orang-orang yang durhaka kepada ibu bapaknya. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat meletakkan orang tua langsung di bawahnya. Seperti dalam surat Al-Isra ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Dan Tuhanmu telah mewajibkan jangan kamu menyembah kecuali hanya kepada Allah. Setelah itu apa kata Allah? Kata Allah, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada ibu bapakmu. Allah ya meletakkan posisi orang tua langsung di bawahnya. Wa'budullah, sembahlah Allah. Wala tusyriku bi syai'a, jangan menyekutukan Allah. Itu nomor 1. Nomor 2 apa? Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada ibu bapakmu. Jadi ibu bapak ini Allah letakkan langsung di bawahnya. Allah posisikan orang tua langsung di bawahnya.
Begitu juga Rasulullah. Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayul a'mali ahabbu ilallah?" Ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai Allah? Amalan apa yang paling afdal? Kata Rasulullah, as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Setelah itu apa ya Rasulullah? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Hanya hati-hati kita jangan sampai menjadi anak yang durhaka, ikhwatal iman. Tidak ada amalan yang paling cepat menjebloskan anak Adam ke neraka jahanam setelah syirik melebihi durhaka kepada orang tua. Ya, makanya harus hati-hati, cintai ibu kita, sayangi ibu kita, ya, ayah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahima anfu, rahima anfu, rahima anfu. Celaka, celaka, celaka. Siapa yang celaka itu ya Rasulullah? Man adraka abawahi indal kibari ahadahuma au kilaihima walam yadkhulil jannah. Orang yang celaka adalah orang yang masih menjumpai bapak ibunya tua renta, baik salah satu atau keduanya, tapi dirinya nggak bisa masuk surga. Orang yang paling celaka adalah orang yang Allah beri kesempatan bisa melihat ayah ibunya ketika tua renta, baik salah satu atau keduanya, tapi dirinya nggak bisa masuk surga. Dia tidak bisa mengambil manfaat dengan berbakti kepada orang tua untuk meraih surga. Makanya Rasulullah mengatakan al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintunya surga yang paling tengah. Jadi ikhwatal iman, jangan sampai kita durhaka kepada ibu kita, ayah kita. Kalau sudah lama engkau tidak menjumpai bapak ibumu, telepon ibumu. Silaturahim kepadanya. Jangan kau sakiti dia. Sediakan waktu untuknya. Wallahi, waktu terus berjalan. Dan umur ibumu akan habis. Ya, jangan dikira kesibukanmu itu tidak berkonsekuensi dengan bertambahnya usia ibumu. Engkau tidak pernah pulang, tidak pernah silaturahim, tidak pernah tanya kabar. Engkau bilang banyak jadwal, engkau bilang banyak rapat, engkau bilang banyak pekerjaan, engkau bilang banyak kesibukan. Wallahi kesibukan akan selalu ada. Sedangkan umur ibumu terus bertambah. Sampai suatu saat datang berita kematian ibumu, kau pulang ke desa. Untuk apa pulang? Sudah mati. Sedangkan waktu kita masih hidup, engkau sia-siakan. Khaitul iman, jangan sampai kita durhaka kepada ibu bapak kita. Taib. Kemudian ikhwatul iman, pelajaran yang nomor 4 adalah tahrim syahadatiz zur wa qauliz zur. Ya, larangan bersaksi palsu atau berkata dusta. Ya, berkata dusta itu bukan dosa kecil ya jamaah. Berbohong, berdusta, ya, meyakini sesuatu A dan diucapkan B, berdusta, berbohong, bersaksi palsu, itu dosa besar, bukan dosa kecil. Makanya di sini kan min akbaril kabair, di antara dosa yang paling besar, di antaranya adalah dusta, sumpah palsu. Ya, perkataan dusta, perkataan bohong. Makanya seorang muslim tidak boleh bohong. Ya, seorang muslim tidak boleh berbohong. Kemudian ikhwatal iman, tadi disebutkan bahwa Rasulullah bersandar. Ya, jadi Rasulullah SAW bersandar. Wa jalasa Rasulullah SAW wa kana muttaqian. Rasulullah duduk sambil bersandar dan menyampaikan mau'idhah, menyampaikan ilmu kepada para sahabat. Dan itu tidak mengapa ya. Tadi sudah kita terangkan di depan. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya. Haddatsana Qutaibah ibn Sa'id qala haddatsana Syarik an Ali ibn al-Aqmar. Haddatsana Sufyan an Ali ibn Aqmar. Mohon maaf saya ulangi. Haddatsana Syarik an Ali ibn Aqmar an Abi Juhaifah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amma ana fala akulu muttaqian." Adapun saya tidak makan sambil bersandar. Muttaqian, sambil leyeh-leyeh. Yes, Rasulullah tidak makan sambil bersandar atau sambil, kata orang Jawa, sambil leyeh-leyeh. Tidak. Kemudian ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, haddatsana Muhammad bin Bashar, qal haddatsana Abdurrahman bin Mahdi, qal haddatsana Sufyan an Ali ibn al-Aqmar. Qal sami'tu Aba Juhaifah yaqul, mirip dengan hadis tadi, qala Rasulullah la akulu muttaqian. Aku tidak makan sambil bersandar.
Ya, jadi Rasulullah SAW tidak makan sambil bersandar. Ya, Rasulullah SAW tidak makan sambil bersandar. Mengapa? Ya, kenapa? Di sini diantaranya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafidhahumallah memberi alasan, ya. Mengapa kok dilarang? Di antara alasannya adalah annal ittika jilsatun tu'til insana syai'an, ya, minal iktsar minat ta'am. Perhatikan, kata beliau, karena orang yang makan dalam keadaan bersandar, maka itu akan memberikan kepada seorang itu makan lebih banyak, ya, dan daripada porsi yang dibutuhkan. Ya, makannya akan lebih banyak daripada porsi yang dibutuhkan. Itu salah satu ilah atau larangan, atau larangan Rasulullah tidak makan sambil bersandar, karena orang kalau makan bersandar itu akan menyebabkan porsi makanannya lebih banyak, makannya lebih banyak. Itu kata beliau. Kemudian juga wa annahu kadzalika jilsatu ahlil kibr asna'il akal. Dan itu juga termasuk cara duduknya orang-orang yang sombong ketika makan. Dulu coba antum perhatikan. Dulu para raja, para bangsawan itu biasanya duduk terus sambil leyeh-leyeh, ya, sambil leyeh-leyeh. Leyeh-leyeh itu bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya apa? Leyeh-leyeh itu. Itu sambil bersandar, sambil setengah tiduran, terus mengambil buah-buahan, terus makan. Dulu kan para raja seperti itu. Nah, itu duduk yang seperti itu sambil makan itu yang terlarang. Ya, makan bersandar setengah tidur gitu, setengah tiduran, tapi bukan tidur, setengah tiduran bersandar. Nah, kayak gitu. Seperti zaman-zaman kerajaan, para bangsawan, para raja, duduknya sambil bersandar, leyeh-leyeh kata orang Jawa, sambil nyemil makanan. Lah itu yang dilarang, nggak boleh itu. Karena diantara ilahnya adalah ini menunjukkan cara makannya orang-orang yang sombong, tidak diperbolehkan. Lah, adapun Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan ittika atau bersandar itu ditafsiri 3 duduk. Bersilah atau bersandar ke bersandar ke sesuatu, seperti saya sekarang bersandar. Nah, seperti ini bersandar juga. Nah, ini bersandar saya. Nah, itu juga bersandar. Kemudian yang ketiga, bersandar bisa juga dengan bersandar atas sisi badan kita. Coba antum duduk dan duduknya itu miring, hampir berbaring, hampir tiduran, tapi Anda bersandar di sebelah sisi, bisa sisi kanan, sisi kiri. Bisa dipahami, Mas Andri? Bisa ya? Jadi kan ada kan orang itu kan biasanya duduk sambil, bukan duduk, sambil tiduran tapi bukan tidur. Hampir tidur. Sedangkan posisi badan di sebelah kiri itu dijadikan tumpuan. Mohon maaf, badan sebelah kiri atau samping kanan, samping kiri dijadikan tumpuan. Itu nggak ngerti bahasa Indonesianya apa itu. Nah, orang dalam posisi duduk, kemudian dia merebahkan badan tapi nggak sampai tidur. Kemudian menjadikan bagian kanan atau bagian samping kiri sebagai tumpuan. Ya, itu juga itika. Lah, yang berbahaya itu menurut Imam Ibnu Qayyim, menurut Al-Imam Ibnu Qayyim, kenapa kok dilarang? Karena cara duduk itika dengan cara menyandarkan ke badan sisi kanan atau badan sisi kiri itu bisa merusak kesehatan kalau orang makan. Nah, gimana cara meragakannya? Mas Andre bisa meragakan. Jadi kalau ada orang duduk kayak saya gini ya, terus dia itu agak berbaring begini, terus mungkin dia sambil beginian, ya, berarti dia kan hampir tidur, ya kan? Tapi bukan tidur juga. Kemudian dia menjadikan sisi samping kanan atau sisi samping kiri sebagai tumpuan. Nah, begini. Nah, begini sambil agak tiduran. Atau ke samping yang kiri misalnya begini. Sambil nyemil. Nah, itu yang nggak boleh. Ya, menjadikan bagian tubuh bagian kanan dan kiri sebagai tumpuan. Nah, ini kenapa tidak diperbolehkan? Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan ini bisa membahayakan kesehatan karena innahu yamna'u majra ta'am tabi'i an hayatihi. Karena ini bisa menghalangi saluran makan.
ya, dan bisa menghalangi cepatnya makan sampai ke lambung, ya. Makanya ini Rasulullah tidak suka makan sambil itikak seperti itu. Seperti duduknya para raja, ada di istananya, ada di singgasananya, dia setengah tidur, setengah duduk sambil menjadikan bagian tubuh samping kiri, samping kanan sebagai tumpuan sambil makan. Lah itu yang dilarang, nggak boleh. Ya, itu yang dimaksud di sini. Ya. Ataupun tidak seperti itu, ataupun makan sambil bersandar begini. Ya, ini juga tidak diperbolehkan sambil, berarti kan punggung kalau begini kan. Kalau begini punggung. Tapi kalau samping kanan, samping kiri tadi berarti sisi kanan ini atau sisi kiri ini. Lah ini juga tidak diperbolehkan. Ya kalau yang hampir tidur tadi itu, laya-laya tadi itu kata Al-Imam Ibnu Qayyim itu bisa mengganggu peredaran atau saluran makanan. Adapun kalau tidur sambil begini, kata Imam Ibnu Qayyim, di antara penyebabnya kenapa nggak dibolehkan, karena itu menunjukkan kesombongan. Nah, jadi banyak tafsirannya ya, tapi intinya singkat kata Rasulullah SAW mengatakan, ana la akulu muttaqian, aku tidak makan sambil bersandar. Bersandar bisa ke belakang, bersandar ke sesuatu, atau bersandar bisa dengan ke arah samping kiri dan samping kanan, ya bersandar kepada badan sisi kiri atau lambung sisi kanan lebih kiri. Itu juga tidak diperbolehkan. Ya, atau minimal makruh, dan Rasulullah tidak mengerjakan itu. Ya, maka hendaklah kita menjauhi dan hendaklah kita mencontoh Rasulullah dalam duduk ya. Kemudian ikhwatal iman, berikutnya haddatsana Yusuf bin Isa qal haddatsana Waqi' qal haddatsana Israilu an Simak ibn Harb an Jabir bin Samurah qal, perhatikan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam muttaqian ala wisadatin. Saya melihat Rasulullah bersandar di atas atau bersandar kepada bantal. Rasulullah ada bantal, Rasulullah bersandar begini, nggak apa-apa. Kalau nggak makan nggak apa-apa. Yang masalah itu tadi dulu, anala akulu muttaqian, aku nggak makan sambil bersandar. Adapun tanpa makan sambil laya-laya maka tidak mengapa, karena Rasulullah juga pernah mengamalkannya. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, itu tadi bersandarnya Nabi ketika duduk. Nah, sekarang bagaimana bersandarnya Nabi ketika berdiri? Ya, bagaimana? Mari kita baca. Hadis yang pertama, maksudnya Rasulullah bersandar ketika berdiri. Kalau yang tadi itu bersandar ketika apa? Ketika duduk. Taib. Haddatsana Abdullah ibn Abdurrahman qal haddatsana Amr ibn Asim qal haddatsana Hammad ibn Salama an Humaid an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, ya, khadimin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelayannya Rasulullah, bocah kecil yang menjadi pelayannya Rasulullah. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana syakiyan fa kharaja yatawakka'u ala Usama ibn Zaidin. Dahulu kata Anas bin Malik, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah merintih kesakitan, ya, Rasulullah pernah sakit. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, ya, dan bersandar kepada Usama. Jadi Rasulullah pernah sakit, kurang enak badan, maka Rasulullah keluar sambil bersandar kepada Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini adalah putra dari lelaki kesayangan Rasulullah. Kesayangan putra kesayangan. Jadi Rasulullah itu dulu punya anak angkat namanya Zaid bin Harisah. Terus dilarang, nggak boleh ngangkat anak, akhirnya dipanggil Zaid bin Harisah. Sebelumnya dipanggil Zaid bin Muhammad. Zaid bin Harisah ini seorang mantan anak angkatnya Rasulullah. Rasulullah sangat mencintainya. Bahkan dijuluki hibbun Nabi, kecintaannya Nabi. Ya, Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini punya anak namanya Usama bin Zaid. Kalau bapaknya sangat dicintai Nabi, maka bocah ini pun dicintai Nabi. Usama bin Zaid pun dicintai Nabi. Makanya dijuluki Usama itu adalah kecintaannya Nabi, putra dari lelaki kecintaan Nabi. Jadi anak sama bapak sama-sama dicintai Nabi. Usama bin Zaid dan Zaid bin Harisah. Dua-duanya dicintai Nabi. Makanya Usama ini dekat sama Nabi. Ya, perhatikan, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam kana syakian. Rasulullah pernah sakit merintih, ya. Fa kharaja, maka Rasulullah itu keluar, yatawakka'u ala Usama. Keluar sambil bersandar dengan Usama bin Zaid.
ya mungkin apa maksudnya, dipapah lah gitu, bersandar kepada Usama bin Zaid. Wa alaihi thawbun qitriyun qad tawassaha bihi fa shalla bihim. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu memakai pakaian kitri. Kitri adalah pakaian dari negeri Yaman. Ya, pakaian dari negeri Yaman, dan diselempangkan ke arah bahu beliau. Diselempangkan ke arah pundak beliau. Fasalla bihim, dan Rasulullah sholat bersama kaum muslimin. Jadi Rasulullah pernah sakit, keluar sambil berdiri dan bersandar kepada siapa tadi? Usama bin Zaid. Ini hadis menunjukkan bahwa Rasulullah ketika sakit pernah beliau keluar berdiri keluar sambil bersandar kepada seseorang, namanya Usama bin Zaid. Ini juga dalil tentang keutamaan Usama bin Zaid. Ya, itu menunjukkan dekat sama Nabi. Seandainya nggak dekat sama Nabi, nggak mungkin melakukan itu. Itu menunjukkan Rasulullah sangat dekat dengan Usama. Dan itu adalah hari-hari terakhir menjelang wafatnya Rasul. Jadi Rasulullah menjelang wafat itu sempat keluar ngimami sambil bersandar kepada siapa tadi? Usama ketika berjalan. Kemudian ikhwatal iman, hadis yang terakhir dalam bab ini. Setelah itu tanya jawab. Jika ada pertanyaan, siapkan pertanyaan Anda jika ingin bertanya tentang materi. Dan kalau bisa saya jawab. Kalau nggak bisa, tanyakan ke ustadz yang lain. Haddatsana Abdullah ibn Abdurrahman qal haddatsana Muhammad ibn al-Mubarak qal haddatsana Atha bin Muslim al-Khaffaf al-Halabi qal haddatsana Ja'far bin Burqan an Atha bin Abi Rabah anil Fadl ibn Abbas. Fadl bin Abbas adalah sepupu Rasulullah, saudaranya Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi. Qal, Fadl bin Abbas berkata, dakhaltu ala Rasulillah fi maradihi alladhi tuwfiya fihi. Kata Fadl bin Abbas, Fadl ini tukang tuntunnya Nabi ketika Nabi sakit keras. Saya ulangi ya, Rasulullah itu punya sepupu. Sepupunya namanya Fadl bin Abbas. Karena Rasul punya paman namanya Abbas. Abbas itu pamannya Nabi. Abbas punya anak namanya Fadl. Berarti Fadl ini sepupunya Nabi. Ketika Rasulullah sakit keras, di antara juru tuntunnya Rasul adalah Fadl bin Abbas. Juru tuntun maksudnya yang apa ya? Yang menuntun Nabi, yang mapah Nabi, yang menopang Nabi ketika berjalan, ya. Itu di antaranya Fadl bin Abbas. Makanya di sini dikatakan, kata Fadl bin Abbas, aku pernah datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masuk ke kamar beliau ketika beliau sakit keras, ya, sakit yang membawa kepada kematian. Wa ala ra'si isabatun safra. Saya melihat kepala Rasulullah itu ada lilitan kain. Ya, kain yang dililit di kepala berwarna kuning. Jadi Rasulullah waktu sakit keras itu beliau melilitkan di wajah beliau, di kepala beliau itu kain berwarna kuning. Ya, kain pengikat kepala beliau berwarna kuning. Fasalamtu alaihi, maka aku mengucapkan salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian setelah itu Rasulullah bersabda, ya Fadl, wahai Fadl, kultu, aku jawab, labbaika ya Rasulullah. Enggih ya Rasulullah, wonten napa ya Rasulullah? Ada apa ya Rasulullah? Qal, maka Rasulullah menjawab, ushdud bihadhil isabati ra'si. Wahai Fadl, tolong kencangkan ikat kepala ini di kepalaku. Tolong kencangkan ikat kepalaku ini. Qal fa'altu. Iya ya Rasulullah, akan saya laksanakan ya Rasulullah. Thumma qa'ada, perhatikan, kemudian Rasulullah duduk. Perhatikan, kemudian Rasulullah duduk. Fawadha'a kaffahu ala mankibi. Setelah Rasulullah duduk, Rasulullah meletakkan telapak tangannya di atas pundakku. Kemudian Rasulullah berdiri. Kira-kira tergambar nggak? Jadi Rasulullah ini sakit. Ya, didatangi Fadl, sepupunya. Kata Rasulullah, ya Fadl, tolong diikat kepalaku ini lebih kencang lagi dengan kain ini. Berwarna apa tadi? Berwarna kuning. Setelah itu Rasulullah duduk. Sakit loh Rasulullah ini. Rasulullah dalam keadaan sakit duduk. Setelah duduk, Rasulullah SAW meletakkan meletakkan tangannya di pundaknya Fadl. Kemudian Rasulullah berdiri. Nah, seakan-akan maksudnya apa di situ? Berarti Rasulullah menjadikan Fadl sebagai apa? Sebagai sandaran, sebagai tumpuan ketika Rasulullah berdiri.
Thumma qama fadakhala ilal masjid. Kemudian Rasulullah berdiri dan masuk masjid. Wa fil hadisi qissatun. Dalam hadis ini ada sebuah kisah. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, hadis yang terakhir ini yang kita baca ini diterangkan di sini isnadul hadis dhaif. Hadis ini dhaif, ya, karena di dalamnya ada perawi yang bernama Atha bin Muslim Al-Khaffaf. Wa huwa saduqun, dia orangnya jujur, yukhti katsiran, tapi sering salah, ya. Wa fi aidan Ja'far bin Burqan. Ya, ada juga seorang yang bernama Ja'far bin Burqan. Dia orangnya jujur tapi sering waham, ya, sering waham. Allahu a'lam ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar, ya, baik ketika duduk maupun ketika apa tadi? Berdiri. Pemirsa Al-Iman TV yang dirahmati oleh Allah, terima kasih banyak atas partisipasinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dan tetap waspada, jaga kesehatan, ya, dan juga tetap mengikuti protokol COVID-19 apabila keluar rumah harus pakai masker, ya, jangan lupa cuci tangan, ya, dan seterusnya. Itu harus tetap dijaga dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah ini dengan segera, dan kita doakan bagi saudara-saudara kita yang gugur, ya, yang wafat karena kena COVID atau yang tidak kena COVID, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, meluaskan rahmatnya untuknya dan memasukkannya ke surganya Allah yang luas. Demikian apa yang disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.